Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah kembali mengumpulkan kita di rumah Allah ini dalam rangka untuk mempelajari agama Allah, yang insyaallah pada pertemuan perdana ini kita berada sekarang pada tanggal 21 Rajab tahun 1447 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 10 Januari 2026. Maka kita akan mulai lanjutan dari kajian kitab Syarah Mulumatil I'tiqad, yang mana pada pertemuan kita yang perdana ini kita mulai dengan menyebut nama Allah. Bismillah, kita mulai kitab yang berjudul Al-Qawa'idul Musla fi Sifatillahi Ta'ala wa Asma'ihil Husna, yang artinya Al-Qawa'id ini jamak dari Qa'idah, artinya pokok atau fondasi, dasar ya. Al-Musla ini sifat ya dari Al-Qawa'id ini. Nah, sifat yang muannas ya dari kata Al-Amsal. Al-Amsal itu artinya yang terbaik, Al-Afdal, Al-Ahsan, yang terbaik artinya yang terindah juga. Maka dalam bahasa Arab ada orang mengatakan seorang siswa terbaik atau siswa teladan, itu dalam bahasa Arabnya Al-Talibul Amsal, seorang siswa yang Al-Amsal. Al-Amsal ini bentuk mudzakkar, tapi kalau Al-Musla bentuk muannasnya. Iya, seperti kata kubro ya. Nah, dan yang semisalnya. Jadi makna dari judul ini Al-Qawaidul Musla, artinya kaidah-kaidah yang terbaik tadi fi sifatillahi ta'ala, dalam memahami sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi buku ini pembahasannya tentang tauhid asma wa sifat wa asma'ihi, dan tentang nama-namanya Allah Al-Husna, yang terbaik. Buku ini ditulis oleh pensyarah kitab yang sebelumnya, li fadilati Syekh Al-Allamati Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang ditulis oleh fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang mana beliau adalah ulama besar ya, yang hidup di abad kita ya. Iya. Walaupun beliau sudah meninggal tahun kalau nggak salah 1999 Masehi kan ya. Iya. Baik ya. Dengan tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung saja kepada pendahuluan daripada penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan menyebut nama Allah, basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama taslima. Jadi beliau memulai dengan puji-pujian kepada Allah, yaitu dengan memuji Allah. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah. Nahmaduhu, kita selalu memujinya, yakni memuji Allah. Wa nasta'inuhu, dan kita memohon pertolongan kepadanya, kepada Allah. Wa nastaghfiruhu, dan kita memohon ampunan kepadanya. Wa natubu ilaihi, dan bertobat kepadanya. Wa na'udzu billahi, dan kita berlindung dengan Allah atau kepada Allah, min syururi anfusina, dari kejahatan-kejahatan diri-diri kita.
Jadi dalam diri kita ini Pak ada kejahatan. Kenapa? Ya karena Allah sendiri dalam surah Asy-Syams mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, dan kami telah mengilhamkan potensi keburukan pada diri-diri manusia dan ketakwaan kita. Maka Allah suruh kita memilih. Kalau kita memilih untuk bertakwa, maka kita akan membersihkan hati kita dari sifat-sifat tercela itu. Maka Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha, maka sucilah, maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya dari sifat-sifat tercela itu. Jadi dalam tubuh manusia ini Pak, ada nafsu, ada akal kan gitu. Ada potensi memang ya yang kalau diperturutkan bisa menyesatkan manusia. Makanya kita disuruh untuk berlindung kepada Allah dari kejelekan diri-diri kita. Jadi kita harus senantiasa melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Nafsu malas ya, nafsu ingin, ujub, sombong, itu kan nafsu ya. Ya, kehendak diri, tapi kehendak yang negatif. Maka kita bersihkan dengan senantiasa ya, melawan hawa nafsu tersebut. Wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan-keburukan amal-amalan kita. May yahdihillahu, barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, fala mudilla lahu, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiya lahu, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada pemberi hidayah baginya. Namun ingat, orang yang Allah sesatkan adalah orang yang pertama kali ya memilih kesesatan. Jadi Allah tidak ujug-ujug langsung menyesatkan orang, enggak. Apa dalilnya Pak dalam surah Shaff ya? Allah mengatakan falamma zahu, dan tatkala mereka memilih untuk menyeleweng dari jalan Allah, sesat ya, azaghallahu qulubahum, lantas kemudian Allah sesatkan hati-hati mereka. Artinya kesesatan itu ya muncul karena manusia yang tadi tidak memilih jalan ketakwaan. Artinya Allah bukan menyesatkan yang baik. Allah Maha Adil ya. Orang yang sudah berusaha melawan nafsu, lantas kemudian Allah sendak ya. Orang yang disesatkan oleh Allah itu yang layak ya Allah sesatkan, karena memang mereka yang memilih kesesatan itu, maka Allah sesatkan yang ini. Tapi kalau orang yang walladzina jahadu fina, orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh berjuang di jalanku, kata Allah, maka Allah akan berikan hidayah. Lanahdiyannahum subulana, sungguh kata Allah akan kami tunjuki kepadanya hidayah kepada jalan kami. Jadi orang yang sesat itu, orang yang kafir itu Pak, orang yang memang memperturutkan hawa nafsu. Jangan menyalahkan Allah, dia yang tak sholat ya, tiba-tiba bina Allah yang membuat saya sesat tak sholat. Nah, maksudnya itu. Kapan pula Allah nyuruh dia tak sholat? Dia yang memilih untuk tidak sholat. Ya. Artinya Pak, orang yang tersesat itu, orang yang Allah sesatkan itu, orang yang memang dia yang memilih jalan kesesatan itu. Dan orang yang Allah beri petunjuk adalah orang yang berusaha untuk meraih hidayah. Dan Allah Maha Adil. Apa arti adil itu? Menempatkan satu pada tempatnya. Kalau orang yang sudah bersungguh-sungguh, tidak mungkin Allah menyesatkannya kan gitu. Tapi kalau orang yang memang memilih kesesatan, ya kan, pasti nanti Allah akan sesatkan. Ini ya diantara sifat Allah Al-Hakim, Zat yang Maha Bijaksana. Allah bijaksana, Allah Maha Adil. Makanya Allah telah menciptakan surga dan neraka, ini bentuk keadilan Allah bagi orang-orang yang tidak tersentuh hukum di dunia ini. Orang yang zalim, punya kekuasaan, punya harta ya, setiap di persidangan selalu menang ya. Kalau dekati neraka ya tidak adil Allah gitu ya.
Nah, nantilah di akhirat Allah tegakkan keadilan. Dengan neraka itu diadili orang-orang zalim, orang-orang yang di dunia bisa mengatur apa saja dengan kekuasaan dan uang yang dia miliki. Bebas di dunia, bunuh orang tinggal bayar sogok, ya kan? Bebas lagi dia, senang dia, tertawa dia. Ingat di akhirat ada neraka keadilan Allah yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Ini berbentuk Allah itu Maha Adil. Kemudian wa asyhadu an la ilaha illallah, ini syahadat ya. Dalam mukaddimah ini memang dianjurkan memang kita senantiasa bersyahadat ya. Mempersaksikan tentang keesaan Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi tidak ada ilah sesembahan yang berada secara benar kecuali Allah saja, wahdahu, Allah saja. La syarika lahu, yang tidak ada sekutu bagi Allah. Wa asyhadu, dan aku bersaksi anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad abduhu wa rasuluhu, hamba dan utusan Allah. Jadi Nabi itu hamba Allah. Hamba artinya yang menyembah gitu ya. Ya, ilah artinya yang disembah. Ya, jadi kita hamba itu Pak, kalau kita terjemahkan juga dalam bahasa kita budak. Budak hanya Allah. Jadi Nabi Muhammad itu dan kita semua budaknya Allah yang tidak boleh disembah. Abdun la yu'bad, hamba yang tidak disembah. Wa rasulun la yukadzdzab, dan beliau Nabi Muhammad adalah Rasul Allah yang tidak boleh didustakan. Ini ada dua gelar beliau, abduhu wa rasuluh, hamba dan utusan Allah. Sallallahu alaihi wa ala alihi, salawat Allah ya, atasnya dan atas keluarganya, wa ashabihi, dan para sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsan, dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik, wa sallama tasliman katsira, wa sallama taslima. Kemudian Allah berikan keselamatan, salam ya yang sebenarnya. Wa ba'du, kemudian kita masuk kepada pembahasan dari mukadimah ini, sudah pendahuluan ya. Wa ba'du, dan setelahnya, fa innal imana bi asma'illahi wa sifatihi ahadu arkanil imani billahi ta'ala, kata beliau, maka sesungguhnya beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah salah satu dari rukun iman kepada Allah ya. Jadi rukun iman itu Pak, yang pertama beriman kepada Allah. Di antara bentuk beriman kepada Allah adalah beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah gitu. Kan rukun iman ada 6 ya. Antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ya, wal yaumil akhir, wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah ya, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, kemudian takdir ketetapan Allah, baik yang dianggap buruk maupun yang baik. Jadi rukun iman yang pertama itu terkandung di dalamnya beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa hiya imanu bi wujudillahi ta'ala. Ini kandungan dari iman kepada Allah itu yang pertama, beriman akan keberadaan Allah. Allah itu wujud, Allah itu ada. Di mana kita tahu Allah itu ada? Pertama, dalil nakli, dalil yang dinukilkan dari langit ya. Wahyu dari Allah, dari Al-Quran dan dari Sunnah. Kemudian dalil akli, dalil akal manusia. Karena tidak akan ada ya sesuatu kalau tidak ada yang menciptakan. Tidak mungkin ada alam semesta yang kita saksikan hari ini, yang kita tinggal di dalamnya, yang kita menghirup udara yang ada di dalamnya, oksigen ya, dan menikmati seluruh fasilitasnya, mendapatkan vitamin-vitamin dari matahari yang Allah ciptakan. Gak akan mungkin ada matahari semua, bulan, bumi, air, udara, kalau tidak ada yang menciptakan. Maka secara logika, secara akal ya, ini mengharuskan akan adanya pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan itu dari akal. Kemudian dari fitrah manusia juga,
secara fitrah ya Allah telah menciptakan manusia mengenal Tuhan. Namun apa yang menyebabkan manusia terkadang mengingkari keberadaan Tuhan? Ya, karena faktor lingkungan, mungkin orang tua gitu kan, mungkin teman-temannya. Tapi secara fitrah manusia di alam ruh yang disebutkan dalam Al-Quran ya, Allah telah mengadakan perjanjian kepada kita. Allah mengatakan alastu birabbikum gitu ya. Bukankah aku adalah pencipta kalian? Qalu bala syahidna. Jadi kita ketika di alam roh ya mengatakan iya ya Allah, kami bersaksi Engkau adalah Rabb kami. Jadi kita sudah ada potensi mengenal Allah itu. Tapi pas saya itu lupa gitu kan. Karena Allah mengatakan wallahu alladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'an. Dalam keadaan kita lupa, tidak tahu sesuatu. Nah, kemudian Allah melengkapkan indera kita. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah menjadikan bagi kita pendengaran, penglihatan, dan dengan mekanisme ini nanti kita belajar lagi kan gitu. Hati Allah berikan akal ya, organ tubuh yang sempurna. Nah, kemudian barulah nanti ada pengaruh faktor X dari luar, dari orang tua. Makanya Nabi mengatakan hadis yang sering kita dengar banyak, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap orang yang lahir itu sebenarnya dilahirkan di atas fitrah. Fitrah itu artinya mengenal Allah, Islam, tauhid. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang mempengaruhinya. Yuhawidanihi, yang menjadikan anak itu Yahudi, au yunassiranihi, yang menjadikan anak itu Nasrani, au yumajjisanihi, yang menjadikan anak itu beragama Majusi, atau yang menjadikan anak itu beragama Buddha, Hindu, masuk semua itu. Konju kali Pak, bahkan tidak beragama sama sekali. Ya, karena faktor X itu, faktor luar. Ya, karena salah didikan atau salah teman. Makanya dalam Islam itu Pak, Nabi mengatakan almar'u ala dini khalilihi, seseorang tergantung dengan agama temannya. Falyandur ahadukum liman yukhalil, kata Rasul. Hendaknya kalian memperhatikan berteman dengan siapa. Kalau nanti berteman, dan hadisnya banyak diumpamakan oleh Nabi, kalau orang berteman dengan pandai besi, sedikit banyak dia akan terkena cipratan besinya. Dia kan lagi nongkrong sama teman yang lagi ya buat besi, kan juga panas sedikit banyak, minimal kena abu-abunya, ya Pak. Atau kita ibaratkan zaman sekarang berteman dengan perokok, minimal kena asapnya, ya Pak. Mungkin lah ya bapak pakai ini kan, pakai masker yang double apa ya, mau yang kayak orang COVID itu kan mungkin apa kata kawannya nggak usah ke sini kan kayak apa kali kan gitu. Artinya kalau kita berteman dengan perokok, ini contoh banyak sedikit kita akan terkena minimal asapnya. Tapi kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, ya minimal kita dikasih paknya. Nah, kasih sedikit yang minimal ya. Iya. Nah, tapi kalau kita udah baik kali pertemuan kita, ya dikasih hasil kali ini hanya ada hadiah gitu ya. Nah, dapat kita cipratan minyak wanginya. Itu perumpamaan yang diberikan oleh Nabi bagi teman itu Pak. Jadi teman itu sangat mempengaruhi Pak, ya, dalam agama seseorang. Karena itu faktor X ya, mempengaruhi agama seseorang. Ada orang yang berteman Pak dengan ateis, teman ini kan kawan-kawannya nih, circle-nya ateis semua. Lama-lama terpengaruh dia, betul juga ateis. Dan hati Tuhan itu masa tidak bisa dilihat katanya. Karena dia orang ateis ini meyakini yang ada itu yang materi saja, tidak meyakini yang non materi kan gitu kan. Nah, akhirnya apa? Alhamdulillah. Atau dia berteman dengan orang yang suka mengejek, menghina, membuli, bahkan mengkafirkan sahabat orang Syiah. Bisa juga dia masuk Syiah. Wah, betul lah ya, sahabat tidak beres sampai gitu kan. Alhamdulillah. Nah, makanya kita harus memilih dan memilah teman kita. Ya, karena teman itu Pak, kalau dalam bahasa Arab kan sahib, bahasa Arabnya teman sahib, ya. Nah, maka ada beberapa pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib, ya. Teman itu menarik, sahib itu menarik gitu ya. Nah, teman itu berpengaruh yang bisa menarik ya temannya
kepada apa yang menjadi keyakinan dan pemahamannya. Nah, ini penting kita memilih teman kita. Ya, kembali kita kepada pembahasan kita. Jadi beriman kepada Allah itu Pak, yang pertama beriman akan wujudnya Allah, keberadaan Allah Ta'ala. Allah itu ada. Kemudian wal imanu bi rububiyyatihi, beriman kepada rububiyah Allah. Apa maksud rububiyah Allah? Perbuatan-perbuatan Allah. Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki dan seterusnya. Kemudian wal imanu bil uluhiyyati, beriman dengan uluhiyah Allah, dengan ketuhanan Allah sebagai satu-satunya yang berhak disembah. Itu makna uluhiyah. Dialah Allah satu-satunya yang berhak disembah. Kita beriman hanya Allah lah yang berhak disembah kita. Kemudian yang keempat, wal imanu bi asma'ihi, beriman dengan nama-nama wa sifatihi dan sifat-sifat Allah. Jadi itulah kandungan dari rukun iman itu. Jadi di antara kandungan rukun iman ini pembahasan kita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang akan dijelaskan beberapa kaidahnya dalam kitab ini nanti ya. Ini baru mukadimah ya. Kemudian beliau mengatakan wa tauhidullah bihi ahadu aqsamit tauhid salasa, dan mengesahkan Allah dengannya adalah salah satu dari jenis tauhid yang tiga. Jadi tauhid yang tiga ini maksudnya apa? Maksudnya ini mengesahkan Allah itu dari tiga sisi, bukan konsepnya orang Nasrani. Trinitas beda. Kalau Trinitas ini membagi zat Allah. Tuhan itu zatnya itu ada beberapa pribadi Tuhan kan? Ada Tuhan Bapa, Roh Kudus, dan Tuhan Anak, Yesus. Itu beda kan? Kalau kita ada ini pembagian ini sifatnya istiqra wa at-tatabu. Ini didapat berdasarkan dalil yang terpisah-pisah yang tidak nyatu. Maka dari dalil yang banyak itu disederhanakan oleh para ulama dengan tiga hal. Artinya kita mengesahkan Allah itu sempurna, tidak hanya dari satu sisi namun dari tiga sisi gitu. Yang pertama dari sisi perbuatan Allah, yang kedua dari sisi perbuatan kita, yakni dalam ibadah, karena ibadah itu kita yang wajib beribadah. Kemudian yang ketiga dari sisi nama-nama dan sifat-sifat Allah. Orang-orang yang jahat menfitnah kita seperti Trinitas, alhamdulillah. Apa motifnya nggak tahu. Mungkin karena kedengkian, mungkin karena kesalahpahaman, wallahu alam Namun itu sungguh jahat terhadap para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ini sudah ditetapkan oleh para ulama Ahlus Sunnah semenjak zaman dahulu pembagian ini. Seperti juga ulama membagi misalkan rukun sholat 13. Tidak ada dalil secara tekstualnya. Nabi mengatakan rukun sholat 13, tidak ada. 13 itu didapat dengan penelitian ulama berdasarkan dalil yang terpisah-pisah. Maka disimpulkan ada 13 rukun sholat misalnya. Begitu juga tauhid ini, dalilnya terpisah-pisah. Apa dalil tauhid rububiyah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada dalam surah Al-Fatihah. Rabb, asal katanya rububiyah itu dari kata Rabb. Segala puji hanya milik Allah, Rabbil alamin, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Artinya apa? Allah ingin mengatakan kepada kita hanya Dialah yang menciptakan. Itulah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Kita meyakini hanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan. Mana salahnya gitu apakah sama dengan orang Kristen? Tidak. Orang Kristen mengatakan yang menciptakan itu juga Tuhan Anak, Roh Kudus juga kan gitu. Tidak beda lah Kemudian tauhid uluhiyah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami ya Allah menyembah. Itu tauhid uluhiyah. Kita meyakini hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah. Itu tauhid uluhiyah. Mengesahkan Allah dalam ibadah kita. Ada dalilnya Pak Dalam Al-Quran, dalam
sama, surat yang sama, surah Al-Fatihah. Nah, kemudian tauhid asma wa sifat mana? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman ini nama Allah, Asmaul Husna. Nah, bagaimana kita memahaminya? Kita meyakini Allah punya nama-nama yang baik, yang Allah sendiri yang menetapkan dan Rasulnya, yang tidak boleh ditetapkan oleh manusia. Dan Allah juga punya sifat-sifat yang indah, yang agung, yang sempurna, yang tidak ada aib dan cacat, kekurangan dari sifat Allah tersebut. Begitu Pak ya. Jadi tidak ada yang menyelisih dari tiga macam tauhid ini dibangun di atas dalil yang banyak. Belum dari hadis lagi, banyak sekali hadirin yang Allah muliakan. Tapi orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran karena sudah didoktrin Pak ya, sifat Allah itu hanya 20 katanya, wujud, qidam, udah dinyanyikan dari kecil. Jadi sudah mengakar itu, dianggap itulah kebenaran. Kalau ada yang beda langsung dianggap sesat, tanpa mau membuka hati mempelajari dalil-dalilnya. Nah, apalagi masuk ya doktrin Wahabi itu, yang Trito itu Wahabi, yang ada sudah ada istilah kalau dalam psikologi itu Pak ya, mental block gitu ya, sudah di bloknya gitu ya, udah dianggap ya kalau beda dengan sifat itu udah itu sesat ya. Gitu ya, susah untuk menerima kebenaran itu. Ini Pak ya, wallahu a'lam bishawab, seperti itu yang kita rasakan. Kami belajar juga dulu Pak sifat 20 ya. Sifat 20 itu bukan dari Imam Abdul Hasan Asy'ari, itu bukan. Dia dari Imam Sanusi. Itu yang penjelasannya. Kalau Imam Abdul Hasan Asy'ari, fase yang pertama beliau yang masih terpengaruh oleh Mu'tazilah ya, beliau hanya mengatakan 7 sifat. Beda-beda juga Pak. Asy'ariyah beda-beda juga ya pemahamannya. Iya. Seperti itu. Kemudian mereka itu ada yang tafwid ya, menyerahkan sifat Allah maknanya kepada Allah, tafwidul makna. Ada juga yang ta'wil ya. Jadi beda-beda ya. Ya. Kemudian hadirin yang Allah muliakan, kita lanjutkan membaca mukadimah dari Syekh ini ya. Kemudian kata beliau, famanzilatuhu fid dini aliyatun, maka kedudukannya di sini kembali kepada nama-nama Allah itu Pak. Tauhid tentang nama-nama Allah itu kedudukannya di agama ini, dalam agama ini tinggi sekali. Wa ahmiyatu azimatun, dan urgensinya sangat besar. Wala yumkinu anna ahadan ya'budullaha, tidak mungkin seseorang beribadah kepada Allah alal wajhil akmal, dengan cara yang terbaik, yang lengkap, yang tersempurna, hatta yakuna ala ilmin ala bi asma'illahi ta'ala wa sifati, sampai dia memiliki ilmu tentang nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Jadi orang itu, kata beliau Pak, tidak akan mungkin dia bisa beribadah kepada Allah sampai dia punya ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah. Contoh ya, di antara nama Allah itu adalah As-Sami', Allah Maha mendengar. Apa maksud Allah mendengar? Ini akan dibahas nanti Pak ya, karena buku ini juga membahas tentang ya Asmaul Husna yang dalam Al-Quran 99 aja ya. Maknanya adalah kita meyakini bahwasanya Allah itu tidak ada satu suara pun, satu ucapan pun, baik ucapan yang terdengar oleh manusia ataupun bahasa tubuh dan bahkan bahasa hati manusia, suara hati manusia, Allah Maha tahu. Jadi kalau itu kita betul-betul kita amalkan Pak, maka kita akan takut ya mengucapkan kata-kata yang akan menimbulkan keburukan Allah, ucapan kesyirikan, ucapan kebid'ahan, ucapan kemaksiatan seperti bohong ya, seperti membuji, memfitnah ya, membuli. Kita akan takut. Kenapa? Karena kita yakin, seyakin-yakinnya Allah Maha mendengar. Ini pengaruh. Kalau kita amalkan asmaul ya, makna dari Asmaul Husna itu, maka akan melahirkan dalam hati kita ya rasa ihsan gitu ya. Kita beribadah kepada Allah ya seolah-olah kita melihat Allah. Dan tidak mungkin kita melihat Allah itu di dunia
dan kita senantiasa yakin Allah selalu memantau dan melihat kepada kita. Nah, ini buah dari tauhid, ya, al-asma wa sifat ini ada. Makanya beliau mengatakan di sini tidak mungkin seseorang beribadah kepada Allah, ya, dengan bentuk yang paling sempurna sampai dia memiliki ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini pentingnya kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Liya'budahu 'ala basiratin, supaya dia bisa beribadah kepada Allah di atas basirah ilmu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf 180, walillahil asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang paling baik, ya. Al-husna ini juga, ya, sifat, ya, kata sifat, ya, kalau bahasa kita lihat dari al-asma, ini yang disifati. Allah memiliki al-asma, nama-nama. Al-asma ini jamak dari al-ismu, ya, al-ismu, ya. Asma'un jamak dari ismun, ya. Ismun satu nama, asma'un nama-nama banyak, gitu, ya. 99 nama yang Allah ajarkan. Namun tidak terbatas, Pak. Karena disebutkan dalam hadis, saya akan dibahas dalam buku ini. Rasul mengatakan ada nama-nama Allah yang Allah sembunyikan dalam ilmunya, yang tidak dikasih tahu kepada makhluknya. Sehingga dalam keyakinan Ahlussunnah, nama Allah yang 99 nama itu nama yang Allah kasih tahu kepada hambanya. Sementara ada nama lain yang Nabi katakan yang hanya Allah yang mengetahuinya, yang Allah sembunyikan di sisinya. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan, disebutkan itu dalam hadis sahih. Sama dengan logikanya seperti ini, Pak. Saya hari ini bersedekah 10.000, tapi apakah duit saya hanya 10.000? Tidak, itu yang saya sedekahkan saja. Duit di kantong saya mungkin ada 100.000, gitu kan? Demikian juga Allah punya nama 99 nama, itu yang Allah kasih tahu sama kita. Sementara ada nama-nama Allah yang lebih, yang Allah tidak kasih tahu kepada makhluknya. Nah, ini logikanya seperti itu. Ini hadirin yang Allah muliakan. Karena ada dalil yang menyebutkan Allah punya nama yang Allah sembunyikan dari hambanya, yang itu. Sehingga kita tidak membatasi nama Allah hanya 99 nama saja. Kemudian, ya, Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Maka berdoalah dengan menyebut asmaul husna tersebut. Contoh, ya Allah, ya Rahman. Allah Ar-Rahman itu asmaul husna, ya. Irhamna, ya Allah yang Maha Penyayang, sayangilah kami. Ya Allah, ya Wahhab, ya Allah yang Maha Pemberi, ya a'tinil walad, ya, beri saya anak, misalnya. Ya, kalau yang belum punya anak, misalnya, boleh, Pak. Ya Allah ya Tawwab, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha penerima tobat, terima tobatku ya Allah. Engkaulah zat yang Maha menerima tobat. Bisa, ya, dengan asmaul husna itu kita berdoa. Hada yashmalu doa al-mas'alah wa doa al-ibadati. Jadi berdoa dengan asmaul husna ini, Pak, ini mencakup doa yang terkait dengan permintaan khusus. Itu namanya doa masalah. Masalah itu ada permintaan dalam bahasa Arab, ya. Bapak minta apa? Boleh dengan asmaul husna ini. Misalkan minta rezeki, awali dengan nama Allah Ar-Razzaq. Ya Razzaq urzuqna, wahai Razzaq yang Maha pemberi rezeki, kasih kami rezeki. Urzuqna rizqan halalan thayyiban, ya. Beri kami rezeki yang halal lagi baik, kan itu, Pak. Kemudian ada doa ibadah, karena dalam ibadah kita terkandung makna doa. Contoh sholat. Dalam sholat itu ada doa kita. Apa doa kita dalam sholat, Pak? Kita berdoa sholat kita diterima oleh Allah, ya, Pak. Kita juga berdoa walaupun tidak kita sebutkan secara langsung, namun ada maksud, tujuan kita meminta kepada Allah, minta diselamatkan dari neraka dengan sholat kita, minta dimasukkan ke dalam surga dengan sholat kita. Maka sholat, puasa, zikir, semua ibadah itu namanya ada doa ibadah di dalamnya. Ini ibadah. Maka di sini dijelaskan oleh beliau juga dalam mukadimah ini,
Fadu'aul masalah, maka doa yang terkait dengan permintaan khusus gitu ya, masing-masing kita beda ya. An tuqaddima baina yaday matlubika, engkau ya menyebutkan ya, di antara apa yang engkau inginkan gitu. Engkau menyebutkan kepada Allah gitu ya, apa yang engkau tuntut, apa yang engkau inginkan kepada Allah ya, min asma'illahi ta'ala, dari nama-nama Allah Ta'ala. Contoh kita ingin rezeki banyak ya, kita awali dengan menyebutkan nama Allah Ar-Razzaq ya. Kemudian kita ingin apa lagi Pak? Ya, ingin anak gitu ya. Kita dahului dengan apa? Dengan nama Allah Al-Wahhab, Allah Maha Pemberi gitu ya. Di Al-Wahhab itu nama Allah Pak. Iya, jangan dibilang Wahabi. Wahhab itu nama Allah sebenarnya ya. Jangan kita mempelesetkan nama Allah. Iya, alhamdulillah. Karena ada orang sebagai disebut Wahhab itu ya, itu dipelesetkan dengan Wahabi, Wahabi gitu. Alhamdulillah. Ada orang yang tidak takut kepada Allah ya, mempelesetkan. Padahal itu nama Allah. Nah, walaupun tidak ada ya, Syekh Muhammad bin Wahab itu mengatakan kita bermazhab Wahabi itu tidak ada. Itu hanya apa namanya Pak ya, ucapan dari orang yang menentang dakwah tauhid beliau ketika itu ya. Ada pengucapan dari Syekh bin Baz ya, maksudnya kalau ada orang yang mengatakan kita Wahabi kalau sudah kudung gitu ya, kadung lah ya, sudah kadung mereka ya melabeli kita, ya tidak apa-apa juga. Itu maksudnya bukan beliau mengakui adanya madhab ya, aliran Wahabi, tidak ada. Itu hanya udahlah dia senang orang itu bilang-bilang kita Wahabi, kan mereka dia suka bilang kita Wahabi gitu ya. Gitu ya. Yang mana Wahabi itu sendiri kata beliau kalau dari sisi bahasa itu baik karena berasal dari nama Allah Al-Wahhab gitu. Bukan dari nama yang mereka sadarkan kepada Syekh Muhammad bin Wahab, karena nama beliau bukan Wahab ya, itu nama ayahnya Pak. Jadi Abdul Wahab nama ayah beliau. Sama seperti Imam Syafi'i, sudah kadung orang bilang saya Syiah, kan beliau pernah dituduh Syiah juga. Kalau seandainya orang yang mencintai keturunan Nabi itu dikatakan Syiah, maka saksikanlah aku ada seorang Syiah, kata Imam Syafi'i. Bukan berarti Imam Syafi'i Syiah gitu, karena orang udah kadung dia nuduh tidak pakai bukti, udahlah tak senang orang itu bilang ada Syiah. Yang penting Syiah menurut saya adalah orang yang cinta kepada Ahlul Bait, bukan orang yang membenci para sahabat seperti Syiah Rafidhah yang betul-betul Syiah original itu. Itu maksudnya sebebas yang disalahpahami oleh mereka itu. Kalian bilang bukan Wahabi, ini saya bebas ulama kalian gitu ya. Ini data-datanya, tidak paham dia maksud saya bebas, tidak paham gitu ya. Tidak membaca lengkap ya, kronologis ucapan itu kan gitu. Jangan dipenggal, kemudian di framing ya. Kita ulama kalian kan bilang memang ini Wahabi betul gitu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, gitulah orang-orang yang tidak punya niatan yang baik. Karena yang orang sesat itu Pak ada dua sebabnya kata ulama. Yang pertama su'un niyah atau su'ul qasdi. Memang niatnya sudah buruk ya, tujuannya sudah buruk ya Pak ya, bukan untuk mencari kebenaran. Kemudian yang kedua su'ul fahmi, ya pemahaman yang buruk, dia salah paham, dia akhirnya sesat. Nah ini banyak yang seperti itu kata para ulama ya. Jadi kembali kita kepada doa masalah ini Pak, itu doa yang sesuai dengan hajat kebutuhan kita, yang kita sebutkan kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ma yakunu munasiban, yang disebut taqulah, yang cocok, yang munasib, yang sesuai dengan hajat kita. Seperti orang minta ampunan Allah Pak ya, diawali dengan ya Ghafur, ya Allah yang Maha Pengampun, ighfirli, ampunilah aku. Ya Rahim, ya Allah yang Maha Penyayang, irhamni, sayangilah aku. Ya Hafiz, wahai Allah Zat yang Maha menjaga, ihfadni, jagalah aku. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Itu namanya doa masalah. Kemudian ada namanya wa doa ibadah, doa
yang terkandung ya dalam ibadah. Anta ta'abbada lillah, kau beribadah kepada Allah ya Ta'ala bimuqtada hadhil asma, ya yang sesuai dengan nama-nama ini. Fataqumu bitaubah ilaih, nah, sehingga engkau bertobat kepada Allah. Ya, jadi kita taubat itu Pak, ada nama Allah yang di situ, li'annahu tawwab, karena Allah itu Maha penerima taubat. Walaupun kita ya tidak berdoa langsung, dengan perbuatan kita melakukan ibadah taubat, kita telah mengaplikasikan nama Allah sebagai At-Tawwab itu, yang Maha penerima taubat. Wa tadhkuru bilisanika, dan engkau selalu mengingat Allah dengan lisan. Kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir apapun yang Allah syariatkan Pak. Nah, ini terkandung di dalam ibadah kita itu doa juga. Apa doanya? Ya, karena Allah itu As-Sami', karena Allah itu adalah zat yang Maha mendengar. Wa tata'abbadu lahu bi jawarihika li'annahu basir, dan engkau beribadah kepada Allah dengan anggota tubuhmu. Ya, kenapa Pak? Karena kita tahu ya, Allah itu Maha melihat. Walaupun ya kita tidak berdoa langsung ya, namun perbuatan ibadah yang kita lakukan sudah terkandung dalamnya doa itu maksudnya. Wa takhsyahu, dan engkau takut kepada Allah fi sirri, dalam keadaan sendiri, sir ya. Ya. Li'annahu latif, karena Allah itu adalah zat yang maha halus, lembut ya. Al-khabir, ya, yang maha mengetahui, yang akan mengabarkan setiap apa yang kita lakukan kelak di akhirat. Wahakata, dan seperti ini seterusnya. Nah, kemudian kata beliau, wa min ajli manzilati hadhihi, dikarenakan kedudukannya ini, wa min ajli kalamin nasi fihi, dan disebabkan ucapan manusia tentang Allah bil haqqi, terkadang benar ya, wa bil batili an-nashi, terkadang muncul juga perkataan yang batil tentang Allah ini Pak. Namun yang batil itu kata beliau ini muncul karena anil jahli, dari kebodohan biasa, awit ta'assubi, atau karena fanatisme buta, taratan ukhra, terkadang seperti itu. Ahbabtu, maka aku ingin, kata beliau, an aktuba fihi, untuk menulis dalam masalah ini, dalam masalah Asmaul Husna dan sifat Allah ini, ma tayassara minal qawaidi, apa yang mudah bagiku dari kaidah-kaidah. Jadi beliau ingin menuliskan kaidah-kaidah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat. Jadi buku ini Pak, semuanya nanti semuanya tentang kaidah dalam Asmaul Husna seperti apa, ya kan? Kaidah itu kan rumusan ya, untuk memudahkan kita memahami tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, tentu dengan dalil gitu Pak ya, yang beliau paparkan nantinya. Rajian min Allah, aku berharap, dalam keadaan aku berharap, ini halnya, rajian sebagai halnya, dalam keadaan aku berharap dari Allah Ta'ala an yaj'ala amali, supaya Allah menjadikan amalku ini khalisan, ikhlas, dalam keadaan ikhlas diwajihi, untuk mengharapkan wajah Allah, bertemu dengan Allah, muwafiqan, kemudian sesuai lima dhatihi, dengan ridho Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang aku tulis ini, kata beliau, mendapat ridho Allah kan gitu. Dan alhamdulillah ya, mudah-mudahan beliau ikhlas, karena buku ini banyak dikaji di mana-mana dalam ma'had Ahlus Sunnah, di majelis-majelis Ahlus Sunnah wal Jamaah di Saudi Arabia, di Madinah ada Pak ya, halaqah Syekh membahas ini kan buku ini. Mudah-mudahan aja beliau ikhlas ya. Ya kan, karena kata Imam Malik ketika menulis muwatta'nya kan tipis ya, ada ulama lain muwatta' juga judulnya Pak tebal kan, diledek beliau Malik kata ya, kok tipis sekali muwatta' ya. Apa kata Imam Malik sampai tersenyum ya, maka narillah baqi ya, barang kalau seandainya kita menulis karena Allah itu, maka tulisan kita itu akan dimanfaatkan terus, akan senantiasa eksis gitu ya. Dan ternyata kalau kita yang mengingat atau mempelajari kitab Al-Muwatta', ternyata memang yang tersisa tulisannya Imam Malik. Ya, mudah-mudahan beliau ikhlas kan itu. Ya, seperti itu ya. Jadi beliau dalam hal ini berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amal
beliau ini ikhlas ya dan sesuai dengan ridho Allah. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir beliau mengatakan nafi'an li ibadihi, bermanfaat bagi hamba-hamba Allah ya. Dan insyaallah ini sangat bermanfaat ya. Ya mudah kita nanti dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Wasamaitu, dan aku namai kitab ini, aku beri judul kitab ini, kata beliau, Al-Qawaid Al-Muslah, kaidah-kaidah yang indah ya, yang afdal, yang baik gitu ya, fi sifatillah ta'ala, dalam memahami sifat-sifat Allah Ta'ala, wa asma'ihi, dan nama-namanya Allah Al-Husna, yang baik, yang terbaik, yang bersempurna. Ini al-muallif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ditulis oleh penulisnya itu Syekh Muhammad bin Utsaimin. Maka kita cukupkan dulu pertemuan perdana ini muqaddimah dari penulis kitab ini ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sebelum tutup mungkin ada yang ingin bertanya Pak ya, maka kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam pemahaman sederhana saja sehari-hari, nama dan sifat itu kan menamai suatu zat, atau ini namanya ini. Kemudian zat tersebut sifatnya seperti ini. Nah, kalau tentang Allah itu bagaimana? Apakah Allah pernah menjelaskan zatnya itu apa gitu? Kemudian ada yang mengatakan bahwa zat Allah itu adalah nur. Apakah itu? Terima kasih. Iya, yang pertama dalam kehidupan sehari kita melihat sesuatu dari makhluk itu punya nama gitu ya. Ya, contoh kita manusia lah ya. Ya punya nama ya. Punya juga sifat. Allah juga punya nama dan sifat. Apakah kita menyamakan Allah dengan makhluk? Ya tentu tidak, Pak. Kenapa? Karena nama dan sifat Allah berbeda dengan makhluk. Kalau nama Allah itu, setiap nama Allah itu sempurna ya. Tapi kalau nama makhluk, ya banyak yang tidak ada artinya terkadang ya. Kemudian yang kedua ya, di dalam nama-nama Allah itu terkandung sifat Pak. Jadi dalam Asmaul Husna itu terdapat sifat di dalamnya. Contoh Ar-Rahman, Allah. Kata ulama Allah itu akan kita bahas ada sifat ilahiyah dalamnya. Makanya Allah itu di antara maknanya Dzul Ilahiyah, ya Al-Kamilah, zat yang memiliki sifat keilahiyatan, ya. Sifat ilahi itu arti ketuhanan. Ya, kalau terjemah kita ya, artinya sesuatu yang punya sifat uluhiyah, yang hanya dialah yang berhak untuk disembah satu-satunya. Karena ilah itu sendiri, Allah itu kan berasal dari kata ini, kata Imam Ibnu Qayyim, juga ulama Syafi'iyah juga ada yang membahas itu Pak. Baca kitab Muqaddimah Fathul Mu'in ya, oleh Syekh Al-Maliyabari itu ya. Juga beliau pernah membahas tentang makna Allah. Jadi Allah itu di antara ulama ada yang mengatakan dia isim mustaq, bukan isim jami', artinya ada asal akar katanya. Mustaq itu artinya kata yang ada akarnya. Jadi Allah itu ini kan nama Allah yang pertama Allah ya. Itu dari ilah, kata ilah. Kemudian masuk alif lam. Jadi Allah. Makanya dalam kaidah bahasa Arab itu tidak boleh alif lam dan tanwin itu dari pada satu kata. Tidak boleh Allahun, salah gitu ya. Karena kalau pakai alif lam ya tidak boleh pakai tanwin gitu kan. Kalau isimnya ma'rifat ya tidak boleh nakirah, karena isim ma'rifat dan nakirah harus beda ya. Tidak boleh disatukan dalam satu kata gitu. Jadi Allah itu kata ulama apa ya? Araful ma'arif. Isim ma'rifat yang paling ma'rifat itu Allah, dikenal ya oleh seluruh makhluknya. Sudah Allah fitrahkan seperti itu. Jadi kembali kita ke Allah itu Pak, asalkan ada kata Imam Ibnu Qayyim dari kata ilah, kemudian kemasukan alif lam. Ilah itu sendiri ini maknanya makhluk ya. Karena wazan fi'alu ini dalam kaidah ilmu sorof terkadang maknanya maf'ul. Fi'alu maknanya maf'ul. Jadi ilahun maknanya ma'lubun, dan ma'lub itu artinya ma'bud. Makanya Allah itu la ilaha illallah, artinya la ma'budah bihaqqin illallah.
Ini Pak ini secara makna kaitannya dengan bahasa. Jadi Allah itu nama ya, itu nama yang pertama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah punya nama iya, namun nama Allah itu berbeda dengan nama makhluknya. Nah, seperti itu. Baik, demikian juga sifat-sifat Allah. Allah punya sifat iya, namun sifat Allah sempurna. Tidak ada nanti cacat di dalamnya, tidak ada kekurangan, ya, sempurna. Min wajib biwajib minal wujuh. Dilihat dari seluruh segi, seluruh aspeknya semuanya sempurna. Nah, itu ya. Jadi Allah memang punya nama. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada nggak yang menolak nama Allah? Ada Pak? Ya kan, seperti sekte yang telah kita singgung secara ringkas kemarin dalam kitab Mu'taqid Itikadiyah, apa namanya, Jahmiyah. Alasannya apa? Alasannya kalau kita kasih nama bagi Allah nanti akan menyerupai Allah dengan makhluk, katanya kan gitu. Niatnya bagus Pak, namun caranya salah. Akibatnya dia menolak nanti ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama bagi Allah. Seperti ayat yang kita sampaikan tadi Pak, walillahi asmaul husna. Ini jelas sekali apa artinya walillahi, dan bagi Allah. Allah memiliki, itu artinya al-asmaul husna, nama-nama yang husna, yang sempurna, yang baik. Itu dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 180 tadi Pak ya. Iya. Jadi memang makhluk punya nama juga Pak. Seperti sifat melihat, makhluk melihat juga. Allah kan melihat Pak ya. Namun melihatnya Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau makhluk terbatas melihatnya Pak ya. Lahumur naquluha ya, kabur Pak ya. Iya, tapi kalau Allah tidak, penglihatan Allah akan selalu eksis ya. Apapun tidak ada yang sama dan dari Allah kan gitu. Hanya dari, dan Allah itu melihat tidak butuh kepada mata. Iya. Allah melihat sesuatu pun tanpa alat, ya, tanpa alat indera. Kalau manusia bisa melihat karena adanya mata, ini alat indera. Kalau Allah tidak, Allah berbeda dengan makhluknya. Walaupun kita disebutkan dalam hadis baik, Allah mengisbatkan sifat ain, mata, iya. Tapi matanya Allah itu tidak bisa kita artikan kayak mata manusia. Itu na'udzubillah, itu jasmah ya, musyabihah, itu tidak. Kita mendatangkan apa yang disebutkan dalam hadis, Allah punya sifat mata, namun mata Allah berbeda dengan makhluk ya. Dan tidak boleh kita bayangkan kira-kira mata Allah juga isi di na'udzubillah ya. Makanya Allah mengatakan kalau kita membahas tentang ya sifat-sifat Allah, apapun yang tergambar sifat makhluk dalam kepala kita, hilangkan itu. Allah berbeda dengan itu. Kullu ma khata ya ala bali anillah, ya, segala sesuatu yang tergambarkan secara fisik tentang Allah itu kita nafikan itu. Tidak boleh kita. Itu namanya kaifiyah. Karena Ahlussunnah itu Pak menolak kaifiyah. Hanya Allah yang tahu tentang kaifiyah Allah. Tidak boleh kita membayang-bayangkan juga kan gitu. Nah, terkadang kan tertangkap seperti itu Pak. Maka kita katakan laisa kamitslihi syai'un. Tapi kita menetapkan apa yang Allah tetapkan. Kalau Allah dan Rasulnya dalam hadis menetapkan Allah punya tangan, kita tetapkan Allah punya tangan. Tapi tidak boleh kita bayangkan Pak. Nah, orang yang menolak tangan itu, sifat tangan itu, ketika mereka membayangkan terlebih dahulu, ya kan? Oh, kalian punya tangan, berarti kalian menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, kenapa disamain Pak? Bilangnya kita menetapkan Allah punya tangan, betul. Namun kita tidak membayangkan sama kayak tangan makhluk gitu ya. Kalau sebetulnya sama kayak tangan siapa? Orang tidak tahu kita. Itulah yang kita serahkan maknanya kepada Allah, kaifiyahnya, hakikatnya. Karena kita belum melihat Allah, nantilah kita di surga Pak. Kalau Bapak nanti lihat tangan Allah di surga aja, cak manusia gitu. Makanya termasuk yang di dunia kan, tengok ya kan. Tidak boleh kita mendebat Pak ya kan. Nah, seperti itu Pak ya, kita dalam memahaminya. Jadi apakah Allah punya nama? Betul, Allah punya nama. Namun nama beda dengan makhluk yang sempurna, nggak ada cacat dan aibnya. Allah punya sifat, betul, namun berbeda dengan sifat-sifat makhluknya yang sempurna sesuai dengan Allah yang sifatnya. Namun ada kaidah makanya akan kita lanjutkan pembahasan buku ini. Di antara kaidahnya Pak,
nama-nama dan sifat Allah itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu Pak, tidak boleh menurut kita. Kalau menurut saya Allah tidak harus berhenti sampai ada dalil yang menyebutkan Al-Quran dan hadis yang sahih yang menyebutkan tentang satu nama dan satu sifat bagi Allah. Artinya manusia haram, tidak boleh dengan pendapat masing-masing menyebutkan nama Allah ini, sifat Allah itu, tidak boleh. Jadi kita menetapkan nama dan sifat Allah itu hanya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan dari hadis Nabi yang merupakan juga wahyu dari Allah. Jadi Pak ya, itu akan dibahas tentang ini kaidah yang apa namanya itu yang beberapa ini ada nanti dalam buku ini ya. Iya, kaidah nomor berapa terbaik? Kita tidak bahas banyak. Ada kaidah yang pertama, ada kaidah yang kedua, ya. Kemudian kaidah yang ketiga, kaidah yang keempat, ya. Iya, akan dibahas ntar Pak ya. Iya. Akan kita bahas tentang kaidah tentang itu. Maka di antara kaidahnya itu ya, bahwasanya penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu sifatnya tauqifiyah. Ini ntar akan kita bahas Pak ya, tentang hal itu insyaallah taala. Seperti itu Pak ya. Iya. Wallahu a'lam bishawab ya. Ayat tentang nur Pak ya. Ya Allahu nur dia. Apakah zat Allah itu nur? Enggak, ya. Tapi kan dalam Al-Qur'an seperti Pak ya, Allahu nurus samawati wal ardh kan gitu ya. Kita lihat ayatnya Pak ya. Ya. Jadi zat Allah itu Pak ada yang bilang nur gitu Pak ya. Itu orang yang hanya memahami secara teks dan tidak menggabungkan dengan ayat-ayat yang lain gitu ya. Ya, dalam surah An-Nur ya, ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah cahaya langit dan bumi. Ini maksudnya apa itu? Itu harus kita tahu. Artinya Allah lah pencipta cahaya, itu artinya. Bukan Allah itu cahaya makhluk. Itu nanti dikhawatirkan menyamakan Allah dengan makhluk itu. Cahaya itu makhluk. Nah, dan bagaimana zat Allah? Allah kita serahkan sama Allah. Tidak boleh kita tahu itu kaifiyah namanya. Itu bentuk ya. Kaifiyah itu hanya Allah yang tahu, ya kan? Dan Allah telah mengatakan kaidah yang umum. Allah berbeda dengan makhluknya. Cahaya makhluk bukan makhluk, api makhluk juga. Jadi kalau dikatakan Allah itu zatnya cahaya, berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Apa makna ayat ini? Allah nurus, artinya Allah lah pencipta cahaya yang menerangi langit dan bumi. Bukannya Allah itu cahaya, maksudnya ya. Itu nanti mujassimah itu ya, musyabbihah ya, menyamakan Allah dengan makhluk. Ini dirinya Allah berikan baik. Jadi maksudnya Allah cahaya langit dan bumi, maksudnya Allah lah pencipta cahaya langit dan bumi ya. Karena zat Allah itu tidak ada yang tahu Pak ya. Karena berbeda Allah dengan makhluknya, ya. Allah berbeda dengan makhluknya. Nanti ada di surga. Ketika kita melihat Allah, baru kita tahu bagaimana tentang Allah itu yang sejatinya. Karena kita serba terbatas di dunia ini, kita hanya tahu tentang Allah berdasarkan informasi dan dari dalil saja, ya. Namun hakikatnya kita tidak tahu. Wallahu a'lam begitu ya. Nanti di surga baru tahu. Karena dalam hadis sahih dikatakan kita akan melihat kepada zat Allah, ya, kepada wajah Allah. Kita lihat betul tentang bagaimana ya tentang Allah itu nanti di surga. Kan rindu kita banyak ingin ketemu Allah di mana ya Allah pencipta kita itu kan gitu. Kita harus rindu karena dalam hadis memang disebutkan seperti itu. Man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu. Ini hadis sahih. Barang siapa yang rindu ketemu dengan Allah, maka Allah juga rindu ketemu dengan dia. Iya. Tapi kalau kita sama Allah Pak ya, sebagai manusia yang rindu ya. Iya, maka Allah nggak mau juga ketemu kita, itu bahaya. Makanya kita amalkan hadis ini, man ahabba liqa Allahi
ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang rindu ingin ketemu dengan Allah ya. Kita semua ingin ketemu dengan Allah ya. Iya. Nah, sampai ada pengajian Ustaz kita, Ustaz Abdullah Maududi ya. Kadang beliau udah bosan dengan dunia ini, udah ingin pulang ya, ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang soleh memang kadang seperti itu. Kadang-kadang dengan menghadapi kehidupan dunia sekarang ya, iya, lihat orang yang dikasih sedikit jabatan, zalim, korupsi, ya kan? Ada pula orang yang dikasih nikmat, dikit kecantikan, digunakan untuk nyari duit, berzina, susah kita lihat dunia, ya kan? Udah bosan dengan dunia, ingin ketemu dengan Allah langsung. Kalau ada cara yang halal ketemu dia, ketemu dengan Allah itu untuk mengakhiri hidup ini kan tidak boleh pula bunuh diri haram gitu ya. Cara yang halal ya kita minta dari Allah aja gitu ya. Kalau Allah wafatkan kita di atas kasur atau dengan ya qadarullah misalkan yang kita Allah takdirkan ya bergabung di medan pertempuran yang syar'i gitu ya, jihad yang syar'i, bukan yang sembarangan ya, di atas ya ilmu gitu ya, di atas syariat jihad yang benar, yang dipimpin oleh pemerintah yang sah gitu kan. Diutus kita Pak ya, negara lagi darurat ini ya. Jadi Pak Prabowo ya mengutus kita ya sipil ya untuk membantu militer misalnya. Itu Masya Allah tuh Pak, jihad itu ya kan, berangkat ke kita ya, terbunuh kita misalkan, alhamdulillah gitu ya. Itu kan cara yang halal untuk mengakhiri hidup. Dan jadi kata beliau yang bisa dengar itu Pak, Masya Allah menyentuh sekali potongan ceramah beliau itu kan. Kalau ada cara yang halal ya untuk mengakhiri hidup, mau beliau akhiri hidupnya kan. Tapi kan tidak boleh kita mengakhiri hidup dengan cara yang tidak halal, minum racun itu haram, bahaya gitu ya. Beliau mau dengan melihat keadaan dunia sekarang ya, yang luar biasa semrawutnya gitu kan. Iya, kemaksiatan di mana-mana ya. Seperti itu ya, wallahu taala a'lam bishawab. Artinya Pak, kita harus ada dalam hati kita rindu ketemu dengan Allah ya. Namun kapannya Allah yang tahu gitu Pak ya. Kalau telah dipanggil oleh Allah ya kita terima saja, karena ajal kita di tangan Allah. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, terima kasih karena ini punya waktu banyak. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.